Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 11 MIA, 11 IIS 1 dan 11 IIS 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa lagi meskipun dalam kegiatan belajar mengajar kita dalam suasana daring atau dalam jaringan. Namun sebelum itu saya akan mengucapkan selamat bagi kalian yang sudah naik kelas dari kelas 10 menuju ke kelas 11. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga kalian senantiasa dalam belajar ini dengan maksimal atau dengan semakin bersungguh-sungguh. Anak-anakku kelas 11 yang saya cintai, untuk materi kita yang pertama kali ini adalah pembahasan tentang ilmu kalam. Yang akan kita bahas nanti, yang pertama adalah pengertian ilmu kalam, yang kedua ruang lingkup ilmu kalam, dan yang ketiga adalah fungsi ilmu kalam. Oke. Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu tentang ilmu kalam. Bagi yang pernah membaca atau memahaminya, saya ucapkan terima kasih dan lanjutkan. Bagi yang belum, kalian wajib untuk mendengarkan dengan cara yang seksama. Wajib untuk didengarkan, karena ini merupakan pembelajaran kalian di rumah. Anak-anakku sekalian, bahwasanya ilmu kalam ini pokok kajiannya lebih mengarah suatu pemikiran untuk mempertahankan Islam dari ancaman atau tantangan dari luar. Jadi Islam yang kita miliki ini sampai saat ini masih berdiri kokoh, ini karena tidak lepas dari peran para ahli ilmu kalam untuk mempertahankan argumen mereka bagaimana Islam bisa berdiri dengan kokoh. Islam yang kita anut ini harus kita pertahankan dengan cara kita belajar ilmu kalam. Nah, para ahli ilmu kalam ini menjadikan problema atau persoalan-persoalan teologi sebagai bahan diskusi, dan nanti mereka menawarkan argumentasi yang rasional untuk mempertahankan pendirian mereka. Nah, ilmu kalam ini juga disebut sebagai ilmu akidah, juga disebut sebagai ilmu tauhid. Ilmu kalam juga disebut sebagai ilmu akidah dan ilmu tauhid. Kenapa? Karena kalau ilmu tauhid itu membahas tentang keesaan Allah. Allah itu kok satu, kenapa tidak dua atau tidak tiga? Ada yang mengatakan Tuhan itu lebih baik dua atau tiga, kan kalau meninggal satu masih ada dua, kalau meninggal satu lagi masih ada satu. Nah, itu nanti kita bahas secara mendalam. Juga disebut sebagai ilmu akidah, sebagai kepercayaan, membahas tentang kepercayaan yang ada dalam Islam. Ini nanti akan kita bahas untuk yang selanjutnya. Namun yang akan kita bahas di sini adalah tentang pengertian ilmu kalam. Dari pengertian ini ada beberapa ahli ilmu kalam, diantaranya adalah Syekh Muhammad Abduh, ada
Al-Farabi, ada Ibnu Khaldun. Namun yang akan Pak Imron bahas di sini adalah tentang pendapat Syekh Muhammad Abduh. Siapa tadi? Syekh Muhammad Abduh Ibnu Khaldun Al-Farabi. Itu para ahli kalam atau sering kita sebut dengan para mutakallimin. Menurut Syekh Muhammad Abduh, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, keberadaan Allah, adanya Allah. Juga membahas tentang sifat-sifat wajibnya Allah, membahas lagi sifat-sifat jaiznya Allah, juga sifat-sifat yang tidak ada baginya. Sulit untuk dipahami. Saya rasa kalau pelan-pelan kalian dalam memahami, insya Allah bisa paham. Adanya Allah. Allah itu ada. Jangan disangka Allah tidak ada. Allah itu ada. Neng, adanya itu di mana? Adanya di mana, Pak? Kalau pertanyaan seperti itu. Kalau ada mbok yo nampak, wong yo ada kok tidak nampak. Karena dalam debat ilmu kalam itu ada tidak harus nampak. Contoh kecil, mohon maaf, bunyi kentut kita atau bahu kentut kita itu ada enggak? Ada. Tapi coba cari kentutnya di mana, warnanya apa. Angin, katakan angin. Angin ini ada, tapi coba dipegang, ada enggak kalau itu angin? Tidak ada. Ya, itu salah satu sifat adanya Allah. Dan selanjutnya nanti akan saya terangkan. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu kalam. Ini nanti dalam ruang lingkup ilmu kalam membahas tentang yang pertama adalah tentang berhubungan dengan Allah seperti takdir, jodoh kita, mati kita, siapa yang akan kita nikahi, dan apa yang terjadi besok pagi. Itu hanya Allah yang tahu. Pembahasan seperti itu. Yang kedua membahas tentang yang berhubungan dengan Rasul Allah. Itu juga akan kita bahas. Yang ketiga membahas tentang kehidupan yang akan datang seperti kebangkitan hari akhir, juga siksa neraka, dan adanya kehidupan di surga. Itu nanti akan kita bahas. Anak-anakku, yang terakhir adalah fungsi ilmu kalam. Jadi setelah kita mempelajari semuanya itu, nanti kita masuk ke dalam fungsi ilmu kalam. Intinya apa? Fungsinya ini adalah untuk menjelaskan, memperkuat, dan membelanya, dalam arti membela akidah Islam dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kita wajib memiliki latihan berargumentasi yang rasional agar bisa menjawab semua persoalan-persoalan itu dengan cara menggunakan akal pikiran kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semakin bagus dalam belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.